pastikan dula yang mama pilih berasal dari atau sudah mengikuti pelatihan atau training dula. Karena pelatihan dan training dula ini penting untuk menjaga hak-hak mama sebagai seorang klien. Dari pelatihan tersebut, maka dia seorang dula akan memahami perannya, kemudian dia akan tahu kode etik sebagai seorang dula. Yang penting juga dia berada di bawah naungan lembaga pelatihan dona, di mana itu akan lembaga pelatihan dona di mana itu akan sangat penting untuk melindungi mama. Jangan sampai mama mengeluarkan dana yang pastinya tidak sedikit, tetapi ternyata dia abal-abal, itu istilahnya. Ternyata dia hanya dula-dula, tapi ternyata dia tidak pernah mengikuti apapun. Sama kayak mungkin pernah, jadi agak melenceng sedikit ya. Kemarin ada kasus tentang seorang psikolog yang namanya sudah tenar. Ternyata memang dia bukan seorang psikolog yang klinis gitu ya. Nah, jangan sampai mama seperti ini gitu. Pastikan dula yang mama pilih sudah mengikuti pelatihan atau training dari dula. Untuk dula persalinan berarti berdula atau dula persalinan, bukan postpartum dula ya, karena itu beda. Karena apa? Bukan berarti apabila background seseorang sudah di medis, misal seorang bidan, suster atau dokter, dia bisa menjadi dula secara profesional ya, gitu. Dula harus mengikuti pelatihan ini. Karena apa? Satu, dengan mengikuti pelatihan maka dia akan belajar kode etik, kemudian dia berada di naungan lembaga dula yang dia ikuti, kemudian berikutnya dia menjamin hak-hak mama gitu ya, menjamin hak-hak mama sebagai seorang klien. Dan banyak lagi yang didapatkan apabila seorang dula tersebut mengikuti pelatihan gitu. Jangan sampai mama mendapatkan dula yang tanpa background pelatihan apapun, tidak memiliki sertifikat dula sama sekali, sertifikat pelatihan ataupun certified resmi dia terdaftar di dula tersebut. Di Indonesia sendiri baru ada 2 lembaga yang mengadakan pelatihan dula secara offline. Satu dari Dona Internasional, yaitu di Bali, di Ipre Dula. Kemudian satu lagi ada di Amani Bird. Selain itu memang belum ada lembaga dula yang mengadakan pelatihan di Indonesia. Untuk pelatihan ini akan saya bahas di channel yang lain ya. Adalah status sertifikasi. Status sertifikasinya itu apa gitu ya. Jadi tanyakan, karena setelah mengikuti pelatihan ada 2 status sertifikasinya. Yang pertama adalah trainee, yang kedua adalah certified. Kalau trainee ini berarti dia memang sudah mengikuti training dan dia sedang masa training sebelum mungkin dia akan melanjutkan ke step yang lebih jauh berikutnya, yaitu certified. Nah, certified ini didapatkan ketika si dula tersebut sudah mengikuti step-step yang diberikan oleh organisasi tempat dia mengikuti pelatihan, sehingga dia nanti bisa membawa nama organisasi tersebut di namanya. Misal seperti saya, CD Dona atau Certified Berdula dari Dona Internasional, dan sudah terdaftar dan tercatat secara resmi di lembaga tersebut gitu. Misalnya nama saya tercatat di dona.org. Jadi ketika misalnya mama mencari nama saya akan muncul di sana. Jadi mama tanyakan berapa lama dula tersebut menjadi dula. Jadi sejak kapan? Karena semakin berpengalaman, semakin lama dia menjadi dula, skillnya semakin baik dan semakin bagus. Adalah ketersediaan waktu atau jadwal. Jangan sampai nanti ketika HPL dia bentrok dengan yang lainnya. Tanyakan kepada dulanya bahwa di tanggal sekian kurang lebih diestimasi di HPL atau hari perkiraan lahir dia tersedia nggak, available nggak gitu. Jangan sampai ketika mama membutuhkan dianya nggak bisa gitu. Karena bagi dula sendiri memang dia mengusahakan supaya dalam 1 bulan tidak banyak klien yang dia terima, misal hanya 2 saja atau maksimal 3 gitu ya. Dan itu harus mama tanyakan. Adalah service atau pelayanan, tanyakan pelayanan dari dulanya itu apa saja, mencakup apa saja gitu. Kalau di Dona untuk pelayanan dula
pure pelayanan doula, tidak tercampur dengan kelas-kelas yang lainnya. Misal sering kali ditanyakan, Mbak sudah termasuk kelas persiapan persalinan nggak? Sudah termasuk kelas prenatal yoga nggak? Kalau misalnya dia guru yoga, Mbak sudah termasuk kelas hypnobirthing nggak? Nah kalau di Dona memang tidak termasuk. Jadi ini hal yang dipisahkan, karena doula ya doula. Tapi kalau misalnya memang dulanya memang memiliki skill lain, misalnya guru yoga hamil ataupun hypnobirthing practitioner, bisa menawarkan, akan tetapi ini terpisah dari layanan dula. Karena layanan dula memang masing-masing akan berbeda, maka tanyakan dengan jelas tentang service atau pelayanan dula tersebut. Kecakapan komunikasi, bagaimana skill dia berkomunikasi dengan mama, bagaimana skill dia berkomunikasi dengan keluarga, kemudian bagaimana skill dia berkomunikasi dengan provider yang mama pilih untuk persalinan, ini juga akan menentukan kenyamanan mama juga. Kemudian chemistry juga didapatkan dari ini, jadi mama serk atau enggaknya mama bisa dilihat dari skill atau komunikasi atau kecakapan komunikasi dari doula tersebut. Adalah fee atau tarif. Mama bisa tanyakan tentang fee ini di awal-awal pertemuan mama dengan calon doula mama. Antara fee satu antara dengan doula dengan satu dengan lain biasanya akan berbeda. Dilihat dari sertifikasinya apa gitu. Dia dari pelatihan mana. Jangan sampai mama ketika mencari doula nggak nanyain sertifikasinya, ternyata dia bukan doula sih sebenarnya, tapi kok dia jauh lebih mahal dibanding doula ya. Lalu pengalaman kenapa yang baru kok jauh lebih mahal daripada yang sudah berpengalaman ya gitu. Memang akan berbeda-beda, makanya teliti sekali tentang tips-tips yang sebelumnya saya share tadi gitu ya, antara pengalaman, kemudian pelatihan apa sih, dari lembaga apa sih gitu. Jangan sampai doula yang mama pilih itu tidak pernah mengikuti pelatihan doula, tapi dia sudah mengaku menjadi doula. Kemudian yang berikutnya adalah skill atau kemampuan dari doulanya tersebut. Biasanya akan banyak feedback positif atau testimonial positif dari orang lain. Mama bisa cari tahu dari testimoni orang lain. Kemudian seberapa lama dia menjadi doula, itu juga bisa ditanyakan. Statusnya juga pasti itu akan mempengaruhi dari fee atau tarif. Terus bagaimana sistem pembayarannya juga, usahakan mama mendapatkan informasi itu selengkap-lengkapnya. Nah itulah sharing dari saya, semoga bermanfaat ya mam. Pastikan mama mendapatkan doula yang cocok dan serak sesuai dengan hati mama, kemudian sesuai dengan kantong juga. Kemudian pastikan kalau doula tersebut bekerja secara profesional, pastikan dia harus certified, berasal dari pelatihan dari lembaga atau organisasi, karena itu menjamin hak-hak mama sebagai klien. Karena kalau ada apa-apa misalnya, ya kita tidak pernah menghadapkan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Kalau misalnya terjadi sesuatu, kepada siapa mama akan meminta pertanggungjawaban gitu ya gitu. Saya sih kembalikan lagi ke mama. Kalau misalnya mama tidak keberatan dengan dia nggak apa-apa, nggak penting pelatihan tersebut, ya itu terserah mama. Do your best, do the best for you and for your baby gitu ya, karena ini juga salah satu investasi yang mama lakukan untuk kedepannya. Demikian, terima kasih, sampai berjumpa lagi di channel doula sahabat ibu berikutnya.